Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Kali ini aku bakalan ngasih tutorial makeup, tapi pengen sambil ngobrol-ngobrol. Tadinya aku mau pakai suara biasa sih, suara asli. Cuma karena sikon dan kondisi yang tidak memungkinkan, makanya aku pakai voiceover. Dan kebetulan aku juga agak buru-buru, soalnya anak aku lagi tidur, takut bangun. BTW kalian belum tahu ya, sekarang aku udah punya baby. Dari video terakhir aku upload, sebenarnya itu aku udah lagi nunggu proses persalinan ya, nunggu kontraksi gitu deh. Nah untungnya sekarang dan alhamdulillahnya aku udah resmi jadi seorang ibu. Yeay. Sebenarnya aku lagi challenge diri aku sendiri. Dalam waktu 30 menit ini aku bisa make up kayak apa gitu. Tambahkan baby lagi tidur ya. Di part counter ini aku agak sedikit kesel, soalnya aku ngambilnya kurang rapi gitu, jadi complexion-nya aneh, kurang banget deh. Jadi kayak maksain gitu, kayak maksain muka cowok jadi cewek, ngerti gak sih maksud aku? Tapi ya udahlah ya, kita lanjutin. Semoga kalian suka. BTW, kabar kalian gimana nih selama pandemi? Aku harap selalu dalam limpahan kesehatan dan rezeki ya. Ya mungkin tuh sebagian orang ada yang berubah drastis dari segi ekonomi, gaya hidup dan lain-lain ya. Aku juga ngerasain kok. Sekarang aku gak kerja, tapi syukurnya aku sekarang udah punya baby, jadi aku gak terlalu nganggur banget gitu, masih sedikit ada kerjaan. BTW aku mau nanya nih sama kalian, kenapa ya sekarang orang itu kurang aware yang namanya mental health ya, kurang peduli gitu sama yang namanya kesehatan mental, kesehatan psikis. Kalian punya jawabannya gak sih? Aku nanya kayak gitu karena aku kayak ngerasain gitu, sekarang orang-orang gak pernah merhatiin yang namanya kesehatan psikologis. Mereka mungkin lebih mikirin kesehatan mental, kesehatan fisik, maaf. Kenapa aku mikir kayak gitu? Karena aku ngerasain gitu yang namanya mental health itu emang benar-benar penting. Ya kalau misalnya mental kitanya nggak bener, mau gimana? Ya aku kenapa bilang kayak gitu ya, aku ngerasain di mana saat aku memutuskan untuk menikah. Banyak orang yang bilang, kenapa sih kamu harus nikah buru-buru? Kamu kan masih muda. Kenapa sih kamu gak ngejar karir dulu? Ya mungkin untuk sebagian orang ngejar karir enak, tapi untuk sebagian orang juga pengen dong nikah. Nah setelah nikah ada lagi nih omongan-omongan yang gak enak, kayak macam kapan punya anak? Kalau punya anak gimana kerjaan kamu? Mending gak usah punya anak deh, mending kamu kerja karir kamu dulu. Ya itu yang aku rasain. Termasuk pas aku mutusin buat promil, ya aku gak mau nunda-nunda ya. Ya tapi aku juga gak minta buru-buru juga sih, udah dikasihnya aja gitu. Kalau emang dikasih cepet ya alhamdulillah, ya kalau enggak juga ya gak apa-apa, bener gak sih? Kemarin bener-bener pressure banget, udah sama kerjaan di bawah tekanan, ditambah tekanan dari luar juga yang ngebahas soal masalah pernikahan, masalah rumah tangga. Ya mungkin aku memutus untuk menikah karena aku udah siap mungkin ya, tapi ngedenger banyak orang yang ngomong kayak gitu ya aku juga jadi terintimidasi lah, ngerasa sakit hati, ngerasa kayak nggak punya kayak nggak punya pegangan gitu lah, hampa gitu.
Dalam arti hampa di sini ya kayak ngerasa kenapa sih orang-orang nggak mikirin perasaan aku, kenapa sih orang-orang mikirnya seenak jidat, ngomongnya seenak jidat, padahal kan mereka nggak ngerti dong apa yang aku rasain sekarang. Mungkin mereka nyangkanya kerjaan aku enak kali ya, terus mereka juga nggak ngerti deh, asal jeplak itu malah bikin mumet. Aku juga pernah ngerasain yang namanya di saat aku pengen punya baby, aku malah dilarang punya baby. Kalau misalnya aku tunda, ya mending setelah ditunda langsung dapet. Kalau enggak, gimana? Emang kalian bakalan ngejamin kebahagiaan aku, ngejamin perasaan aku gimana? Enggak dong. Ya dari situ aku mikir, kenapa kalian tidak belajar yang namanya kesehatan psikis atau mental health, atau ya support positif lah buat orang-orang kayak aku gini yang gak terlalu memikirkan namanya karir. Ya meskipun untuk beberapa orang penting, wanita karir, punya kerjaan, punya jabatan, oke, aku juga mau. Cuma juga aku tidak memaksakan takdir ya, karena mau gimana pun jodoh, rezeki, mau tuh ada yang ngatur, bener gak sih? Ya, aku coba ikhlas dan pasrah aja. Setelah aku menikah, kalau misalnya aku punya anak ya syukur, maksudnya cepet-cepet punya anak gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga ya aku jalanin apa adanya. Aku sih pengennya orang-orang itu lebih ngerti gitu, lebih ngerti perasaan orang lain, bersimpati kali ya namanya, dimana kita harus mentingin kesehatan hati orang yang kita kasih tahu atau kita nasehatin, support positif dan tidak julid nyinyir, bener gak sih? Ya karena yang kayak gitu ganggu banget, apalagi kayak teman-teman kita yang lain yang agak kesulitan mempunyai keturunan, bener gak sih? Ya namanya orang kalau nyari kesalahan gampang, tapi nyari kebaikan susah. Bener nggak? Apa aku salah? Apa aku ngelantur? Kenapa sih aku ngobrolin ini di sini? Padahal aku lagi make up. Ya karena tadinya aku juga mau ngomongin ini sih sambil make up. Cuma karena situasi dan kondisi, aku nggak bisa pakai suara asli kan, dan tambah buru-buru juga, pasti kalian gak bakal denger aku ngomong apa. Nah, balik lagi ke topik. Semoga ada di belahan bumi sana yang mau gitu sharing atau mau belajar lebih mengerti sama yang namanya kesehatan mental. Karena ya terlalu tertekan juga bisa bikin orang gila kali ya. Baik yang kita yang gampang punya anak atau buat orang yang sulit punya anak, pasti sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing itu sama perasaan kita. Jadi intinya aku berharap orang-orang gak terlalu banyak ngebandingin ya, gak terlalu banyak ngebandingin satu sama lain, karena ya gitu, setiap orang berbeda, gak bisa disama-samain, bener gak sih? Ya semoga setelah banyak yang nonton video ini jadi ngerti gitu dan bisa saling memahami.